Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak, mari kita belajar dengan saya David Mustafa pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Bojonegoro kelas 8, yaitu modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kita akan belajar pada bab 3, menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur, cara berperilaku amanah dan jujur, serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dengan baik, serta meyakini bahwa manusia yang menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Pengertian amanah. Kata amanah berasal dari kata bahasa Arab yaitu amanata ya'manu amina, yang berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya, orang yang amanah, artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama, berarti bertanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua, berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Selanjutnya, bentuk-bentuk amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri, yaitu setiap anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan lainnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang ditimbul, diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, menghormati, serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, untuk mengamalkan sikap amanah terdapat beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain. Yang pertama, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setia kepada janji atau menepati janji. Yang ketiga, setia terhadap kebenaran dan teguh pendirian. Menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap perilaku amanah yaitu yang pertama, patuh dan taat.
wujud sikap perilaku amanah itu ada 3, yaitu menjadi siswa yang baik dan rajin mengerjakan tugas sekolah dalam rangka melaksanakan amanah orang tua dan guru. Yang kedua, senantiasa mentaati aturan, menepati janji, dan menerapkan sikap disiplin. Yang ketiga, senantiasa taat menjalankan ibadah. Kemudian, sikap atau perilaku amanah yang kedua adalah setia kepada janji atau menepati janji. Yang pertama, memegang teguh sumpah jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Yang kedua, tidak menyalahgunakan jabatan. Kemudian yang ketiga, setia pada kebenaran. Untuk wujud sikap atau perilaku amanahnya adalah tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu ataupun berbohong. Yang kedua, bersikap berani, menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai aturan. Kemudian, sikap atau perilaku amanah yang keempat adalah teguh pendirian. Di dalam wujud sikap atau perilaku amanah itu ada 3. Yang pertama, memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran. Kemudian tidak mudah tergiur pada godaan. Kemudian yang ketiga, bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Kemudian hikmah perilaku amanah. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Kemudian terhindar dari keburukan dan fitnah. Kemudian yang terakhir, hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Itulah hikmah perilaku amanah. Kemudian selanjutnya adalah pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, dan tidak mengurangi ukuran timbangannya. Itulah pengertian jujur. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kejujuran, yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kemudian ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbuka, lugas dan apa adanya. Kemudian tidak ada rekayasa, kemudian amanah dan ikhlas, dan yang terakhir setia terhadap kebenaran. Itulah nilai-nilai kejujuran. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Kemudian ini artinya adalah jujur kepada diri sendiri, artinya menerima keadaan diri apa adanya. Ketika bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain dilakukan tanpa ada kepura-puraan ataupun kebohongan. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kejujuran di lingkungan keluarga. Itu salah satunya adalah salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah kejujuran. Kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk bersikap dan bertutur kata, sehingga tidak ada kebohongan di antara anggota keluarga. Yang kedua, penerapan kejujuran. Jika kejujuran dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk rakyat dan pemimpinnya, akan tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Bentuk-bentuk kejujuran. Jujur dalam niat. Yang pertama adalah ketulusan hati dalam melakukan sesuatu perbuatan, sehingga perbuatannya dilakukan sesuai dengan niat dalam hatinya. Yang kedua, sebagai seorang muslim hendaklah segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Kemudian di dalam jujur dan dalam ucapan
ada dua, yaitu keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Yang kedua, menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan akibat kebohongan lisan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk kejujuran. Jujur dalam berpenampilan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari penampilan fisik, melainkan dari tindakan dan hatinya. Yang kedua, penampilan apa adanya, bersahaja dan sesuai kenyataan dirinya lebih berarti, karena yang demikian itu adalah kejujuran. Kemudian jujur dalam bermuamalah, yaitu untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, bertutur kata, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian yang terakhir, hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur ini ada 4. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yang kedua, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan sesama. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, lebih dihargai dan terhormat di mata sesama. Terima kasih. Itulah materi kelas 8 di semester 1 yang mengenai menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Terima kasih dari saya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.